bersama Aldi Susanto dan Stevie Budi dari Turning Point Indonesia. Segera Anda ikuti Titik Balik. Para sahabat pendengar yang saya muliakan dan baik hatinya, salam sejahtera. Dan bertemu lagi dalam acara Titik Balik. Di setiap program acara Titik Balik tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi lebih pada saling memberi inspirasi dan kekuatan kehidupan kita bersama. Dari pukul 6 sampai pukul 8 adalah 2 jam yang menginspirasi, 2 jam yang mengubahkan, dan 2 jam yang menghebatkan. Karena siapa menggaungkan kegaduhan akan beroleh kesulitan. Demikian sebaliknya, barang siapa menggaungkan kedamaian dan semangat akan meraih kehidupan sebagai hadiahnya. FM Mercury, info aktual lagu hit. Selamat malam sahabat Mercury, apa kabar Anda? Kita sedang ada di program Titik Balik malam hari ini 31 Maret 2021. Saya Aldi Susanto yang menemani Anda. Dan hari ini kita akan berbincang seru dengan teman-teman milenial yang sudah digiring oleh Pak Stevi untuk datang ke studio gitu ya. Digiring emangnya tadi. Oke, selamat malam Pak Stevi. Selamat malam Pak Aldi. Apa kabar? Baik ya? Baik selalu. Sehat, dan ya? yang terpenting adalah bukan hanya cuman sehat penting Pak, tapi terpenting adalah bersemangat selalu. Bersemangat ya. Itu betul. dia. Ya, ini yang paling penting. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Itu Setuju bahasanya nggak? gaul nih. Setuju nggak? Setuju nggak? Oh setuju. Rame Pak di suasana ini. Ya. Ini maminya setuju nggak? Maminya, Hey. setuju nggak? Oh setuju. Ya oke. Sahabat Mercury, hari ini di studio memang sedang cukup ramai begitu ya, karena Pak Stevi menghadirkan anak-anak muda yang boleh dibilang baru lulus ya dari ini ya, dari SMA lah ya. Iya. Karena SMK kan SMA juga gitu ya. Bener banget. Dan siapa saja yang hadir di studio, monggo silakan Pak Stevi. Ya baik Pak Aldi, saya boleh menyapa untuk setiap sahabat Titik Balik dulu Pak Aldi? Silakan. Oke, silakan. baik, terima kasih Pak Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Malam hari ini Titik Balik bersama-sama dengan kita dengan program yang khusus, spesial. Gitu katanya, sesuai Pak Aldi yang sampaikan tadi, spesial. Kenapa? Judulnya saja sudah kelihatan fresh gitu ya. Judulnya fresh. Sesuatu yang seger gitu ya, fresh ya. Tetapi fresh ini Pak Aldi malam hari ini ada singkatannya nih. Apa itu? F-nya adalah fun, R-nya adalah responsible ya, bertanggung jawab ya. Kemudian E-nya enthusiastic, artinya bersemangat ya. Kemudian S-nya smart, kemudian H-nya adalah humble ya. Jadi pribadi yang menyenangkan, bergembira, tetapi bertanggung jawab, bersemangat, lalu cerdas, ini penting. Itu sebabnya malam hari ini diambil dari milenial yang baru saja Pak lulus ini Pak ya. Iya. Lulus, Okay, ntar ujian pasti lulus. Ini ranking semua di sini Pak. Ya, ranking semua. Oke, setuju semuanya? Horas gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya smart, itu cerdas. Yang berikutnya yang terpenting nih Pak, harus rendah hati. Nah, malam hari ini tema kita. Nah, memang yang difoto hanya satu, tapi yang datang bertiga, pendengarnya ribuan. Ya, fansnya ribuan di luar sana Pak. Oh iya. Malam hari ini. Gitu ya? Ya, ada yang dari Taiwan, nanti akan muncul Pak, nanti Pak akan di sana ya. Nah, Fania Clarissa, semoga saya tidak salah menyebutnya, Fania Clarissa. Ya, and friend. Gitu Pak ya. Oke, Ya. boleh. Nah, silakan, saya boleh mempersilakan untuk Fania langsung silakan, memperkenalkan, Pak, ya. silakan, santai Silakan Fania. saja. Halo, selamat malam. Malam. Waduh, halo selamat malam. Suaranya lembut banget ya. Suaranya lembut banget. Lembut banget gitu. Apa kabar Fania? Luar biasa. Luar Wah, biasa. mulai lebih naik Pak. Lebih naik ya, tapi kurang kenceng suaranya ya, nggak meyakinkan Mas Yen. Apa kabar Fania? Luar biasa. Oke, Nah, mulai. baik. Fania Clarissa ya. Oke, thank you sudah mau hadir di studio malam hari ini. Ini Fania ini yang juara jago masak nih ya?
Tapi teman-teman semua jago masak semua nih ya, karena Jago. dari ini yang sama, dari SMK Mater Amabilis ya, benar Iya, ya? dari SMK Mataram Mabilis. Semua satu jurusan. Satu kelas, satu jurusan. Satu kelas, satu jurusan. Kerjanya bareng-bareng juga? Beda-beda. Beda-beda ya. Oke, baik. Fania, Clarissa. Oke. Silakan diperkenalkan teman-temannya. Siapa yang di sebelah Anda, Fania? Di sebelah saya ada Naomi. Bentar. Namanya? Naomi. Naomi. Oke. Terus? Kemudian Daniel sama Thomas. Oke. Daniel sama Thomas. Oke, saya menyapa Naomi. Halo Naomi. Hai, Yes. Hai. Apa kabar, sehat ya? sehat. Kalau Fania juara masak, Naomi juara apa? Makan. Juara tidur. Tuh teman-temannya langsung udah tidur katanya, Pak. Oh iya. Oke. Astagfirullahaladzim, masa tidur gitu ya. Berapa jam dalam sehari Naomi tidur? Lebih dari 12 jam. Jujur banget nih, Pak ya. Lebih dari 12 jam. Serius nih? Biasanya sih. Biasanya gitu ya? Suka Iya. hobi tidur memang. Selain tidur, apa yang dilakukan? Makan. Jadi tidur, bangun, makan, istirahat, tidur lagi, bangun, makan, tidur terus kayak gitu. Ada tambahnya, Pak. Apa itu? Mimpi. Oh. Mimpi selalu. Oke, baik Naomi, terima kasih banyak. Senang sekali ketemu sama anak-anak muda kita ini. Terus di sebelahnya Naomi siapa, Fania? Daniel. Daniel. Daniel, apa kabar? Baik. Oke. Ini cowok juga suka masak ya. Sekarang kayaknya jadi tren gitu ya. Iya, banyak soalnya. Daniel, apa dulu yang apa namanya? Apakah pilihan sendiri atau Anda ikut-ikutan teman atau apa untuk memutuskan sekolah di SMK Mater Amabilis? Ini ya, boga ya semuanya Iya, ya. boga semua. Kalau awalnya jasa sih, boga ya namanya ya. Iya, jasa Ya, boga. jasa boga ya. Gimana Daniel? Cerita dong. Kalau aku awalnya sih ditawarin orang tua. Awalnya sih saya kurang tahu, tapi lama-lama saya kayak mencari tahu sekolah mater ini gimana. Saya tertarik. Akhirnya saya masuk ke situ. Masakan apa yang sekarang paling bisa Anda bikin? Kalau saya kontinental. Kontinental ya. Kontinental tuh yang luar. Enak ya. Iya. Iya. Tahu iya. Rawon nggak bisa ya rawon? Oh bisa. Oh bisa. Pecel. Pecel, rawon. Semua diajarin. Jangan asam bisa ya. Pak Devi masak apa? Kalau saya masak air bisa. Saya masak telur. Ya oke. Daniel, sukses untuk Anda. Kemudian ada yang terakhir, Monas. Thomas. Apa Thomas kabar? atau Monas? Thomas. Oh, Thomas. Thomas. Bunan Kak. Halo Thomas. Ya, halo selamat malam. Mungkin lebih dekat ke mikrofon deh biar Oke, suaranya lebih sorry. jelas begitu. Thomas, kalau Daniel dulu kan ada arahan-arahan dari orang tua. Iya. Ini kalau Thomas seperti apa dulu waktu memilih untuk udah deh masuk di jasa boga aja? Gitu. Thomas pilihan sendiri ya? Kalau iya dari SMP itu benernya udah suka masak, udah mulai hobi masak juga. Terus tahu sekolah SMK Mataram Mabilis juga dari saudara sama ada rekomendasi dari teman. Sebelumnya mau masuk di SMK 6 yang ada juga jurusnya jasa boga. Jasa boga. Cuman karena apa ya? Itu kayak negeri dan lebih dari kecil udah kayak kebiasaan udah dari udah Sekolah di swasta. Jadi kayaknya lebih serak di Mater Amabilis ya. di Mataram Mabilis. Iya, oke. Tapi setelah dijalani ternyata bukan pilihan yang salah dong ya di Mater Amabilis ya. Nggak susah jalan kan? Bukan. Puji Tuhan nggak susah jalan. Cuman kalau misalnya dibilang susah, bukan susah sih, kayak agak terhalang aja karena emang lagi masa pandemi. Pandemi ya. Itu doang sih. Apa kemudian ya apa namanya? Anda mengalami pandemi di setahun terakhir berarti di kelas 12-nya itu ya? Waktu magang tepatnya. Oh, waktu magang ya. waktu Terus magang. jadi magangnya gimana dong kalian? Cuman 2,5 bulan kita magang. Oh, sayang. Sebenarnya dari satu semester ya mestinya Iya. ya, satu semester. 6 bulan harusnya. Teman-teman magang di tempat-tempat yang berbeda. Rata-rata di apa? Hotel. Hotel. Hotel ya, hampir semua di hotel ya. Oke. Nah, tapi kalau nggak ada tamu apa yang dikerjain? Lebih ke ini ya, kitchen ya. Kalau aku benernya crossing ya, harusnya 3 bulan service, 3 bulan kitchen. Jadi awal saya di service, tapi Oke. karena ada pandemi COVID gini, jadi cuma dapat service doang, nggak dapat kitchennya. Sayang banget ya, tidak kurang lengkap ya Pak Stevi ya. Siap berhadapan Karena dengan kita berdua tambun-tambun begini tandanya siap ini ya. Tandanya doyan makan kita ini.
yang sangat disayangkan adalah kenapa kalian nggak bawa contoh? Kalau bawa contoh kan nggak ngantuk ini yang Pak. Kalau contohnya tanya yang support malam maminya tanya. Oh Pak. iya, Maminya, iya. maminya. Gimana Bu Ira kok nggak bawa apa-apa ini? Apa ini? Nggak berani ngomong ya. Mamanya Fania nggak berani ngomong. Jadi di studio memang sedang ramai sekali dan sahabat Mercury silakan loh. Ada calon-calon chef luar biasa yang berjumlah 4 hari ini. Pak Stevi, sebenarnya hari ini kita mau bicara apa dari topik kita yang fresh ini? Ya Pak Aldi, sebenarnya saya ingin mengangkat sesuatu yang punya sayap gitu Pak Edi ya. Ini bicara fresh, menghadirkan yang kaum milenial. Tetapi sesungguhnya pembicaraan yang kedua belah sisi yang ada. Ya. Untuk yang senior dan untuk yang junior. Ya. Jadi yang dikatakan usia muda, untuk yang bisa tampil sedemikian 5 item ini, itu bukan menjadi kesulitan bagi yang muda. Kan banyak perbincangan gini, kamu belum banyak makan asam garam nih. Garam ya. Ya, dipandang sebelah mata nih. Itu yang senior memandang yang junior. Sebaliknya, yang junior ini memandang yang senior, sudah kadaluarsa nih. Tanggung jawabnya gitu-gitu aja, semangatnya gitu-gitu aja, smartnya gitu, nggak bisa matematika. Kalau aku tanya, ya nggak bisa semua, bisa cuma hitung duit. Nah itu dia. Ya, nah malam hari yuk sama-sama kita bersatu bersama di yang membawakan ini sudah usut toswe ya. Ya, tamunya kita ini malam. Tidak cukup hanya dengan kata senior ini. Ini senior yang sudah mulai menua. Ini. Tapi belum melambat, tenang tapi saja. belum belauan gitu. Belum melambat. Kami ini sudah usut toswe tapi belum melambat. Ya kan Pak ya, jadi ini usut toswe, tapi yang hadir adalah itu dia. Seliuk sue, secik sue. Nah itu dia Pak. Sebenarnya jenjangnya panjang, tapi kita ingin menyatukan malam hari ini. Ya kita bicara yang positif, yang baik. Ya kita bicara positif yang bukan apa adanya kita hari ini, tetapi untuk kita berbicara apa jadinya kita nanti. Karena hidup kita adalah ke depan, bukan ke belakang. Dan hidup kita tujuannya naik, bukan turun. Itu sebabnya kita bicarakan 2 jam ini, 2 jam yang menghebatkan, 2 jam yang membuat hidup kita semakin naik bukan turun. Dan yang terpenting adalah siap menerima apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa belum pernah timbul dari dalam hati yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kita semua. Kita siap menghidupinya untuk hari-hari ke depan kita. Demikian Pak Aldi. Ya oke. Nah teman-teman yang ada di studio semuanya ini, yang berempat ini juga jangan sungkan-sungkan ya. Ayo kita ngobrolin lebih ke apa nanti? Mereka diminta untuk apa ini Pak Stevi? Dari topik kita hari ini. Men-sharingkan Pak, kesulitan-kesulitan untuk menghidupi kelima topik ini malam hari ini. Ya, untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Oh, dari pointers kita ya? Iya, itu dia Pak. Oke, baik. Nanti ada pointers teman-teman yang akan disampaikan oleh Pak Stevi. Silakan untuk nanti Anda boleh berkomentar. Anda dekatkan dengan apa yang Anda alami ya. Nggak usah mengada-ada terus nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Udah yang Anda alami dan kemudian apa yang menarik dari topik hari ini untuk masa depan Anda. Gitu ya. Silakan nanti ada sahabat-sahabat Mercury juga yang akan menyampaikan pertanyaannya, silakan dijawab. Meskipun mungkin nggak semua bisa menjawab ya karena waktu ya. Tapi ya oke lah, kita dengerin dulu dari The Greatest Showman, Cash dengan This Is Me ya Pak Stevi ya. This Is Me. Sebagai lagu yang pertama, ini lagu tema kita malam hari ini. Not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. Ya oke, kita lanjutkan kembali masih bersama sahabat-sahabat muda kita malam hari ini. Pak Stevi akan hadir dengan 6 pointer, silakan. Naomi, kemudian juga Fania, Daniel dan Thomas. Kalau nanti mau komen silakan, mau nanya juga boleh ya. Nanti yang nanya dapat hadiah, hadiahnya diambil di rumahnya sendiri-sendiri ya. Minta papa mamanya sendiri-sendiri. Kasihan Coach Stevi, nanti uangnya habis. Silakan Mas Steve. Kok manggilnya Ko? Oh ya. Atau Ko? Jangan Kong ya, jangan Kong. Iya maksud saya itu emang, maksud saya itu.
Cuman kan sungkan, jadi ya. Jangan Kong Stevie gitu Pak ya. Aduh, Masya Allah gitu. Oke, ada 6 pointers. 6 ya, pointers Mas Pak Adi Devi, ya. malam ini. Terima Oke. kasih Pak Adi. Baik, saya akan bacakan 6 pointers malam hari ini. Titik balik fresh, fun, responsible, enthusiastic, smart, and humble. Untuk pointers yang pertama malam hari ini. Menjadi pribadi yang menyenangkan terutama bagi diri sendiri sebenarnya merupakan keinginan semua jenjang usia di kehidupan. Olehnya segarkan selalu kehidupan ini dengan hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua, ketika muda memahami bahwa kebebasan sejati setiap individu selalu dapat diukur dengan jumlah tanggung jawab yang harus diembannya untuk kesejahteraan dan keamanannya sendiri, maka di usia selanjutnya akan memetik buah kehidupan yang indah bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, menjadi pribadi yang antusias akan membantu kita menemukan pintu-pintu yang baru, walaupun tetap dibutuhkan juga semangat untuk membukanya. Sama seperti pribadi yang memiliki tujuan hidup yang kuat. Tidak perlu didorong, karena dengan semangatnya sendiri akan mengantarkannya ke tujuan yang dikehendakinya. Yang keempat nih Pak Aldi. Berjuanglah untuk menjadi pribadi yang smart dengan belajar dari kehidupan kemarin, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk kehidupan besok. Ya. Untuknya, jangan berhenti bertanya untuk mempunyai perbendaharaan pengertian yang semakin diperkaya. Yang kelima, kehidupan ini selalu membutuhkan penguasaan diri, karena selalu muncul dua pilihan kehidupan, yaitu kehidupan yang penuh dengan kesombongan membuat kita memiliki kehidupan yang semu, dan kerendahan hati yang membuat kita menerima kehidupan yang nyata. Untuknya, mulailah penguasaan diri yang dapat dimulai dengan kerendahan hati. Kemudian yang terakhir nih Pak Aldi, yang keenam. Kita tidak perlu pamer jika kita telah berkesungguhan menjadi pribadi yang gembira, bertanggung jawab, antusias, cerdas, dan rendah hati. Karena semuanya yang baik dapat kita lakukan di dalam Tuhan. Dan karena kita tahu siapa diri kita sendiri, maka selanjutnya hadiah kehidupan akan selalu menantinya. Demikian Pak Adi. Oke, itu 6 pointers dan saya mengundang, ada yang mau komen? Dari kalian yang ada di depan saya, ada? Thomas, kasih Thomas. Ayo, Tom. Ya elah. Ya ilah, aku dulu mesti gitu. Silakan, ya. Tom, silakan. Memang harus Thomas. Iya, Tom. Kasih bang, Tom. Thomas gitu. Yang pointers yang keberapa, Thomas? Ini yang nomor 1. Nomor 1 ya, apa yang mau dikomen? Silakan. Ini aku boleh nyatain pendapatku Oh, atau boleh. untuk menjelaskan ini pointers gitu nggak apa-apa ya? Up to you. Yang tidak boleh menyatakan pendapat orang tuamu. Karena orang tuamu tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Oh, silakan Thomas, silakan. Jadi dalam pointers pertama ini dituntut untuk menjadi pribadi yang menyenangkan terutama bagi diri sendiri. Ini bisa kita dapatkan dari sesuatu yang kita suka, misalnya hobi atau kegiatan yang kita mau lakuin misalnya sama teman-teman kita, misalnya jalan-jalan atau kumpul bareng, nongkrong gitu ya. Zaman now men. Terus apa lagi ya? Kayak nikmatin masa muda gitu. Iya bener, nikmatin masa muda tapi tetap kayak di poin berapa tadi harus tetap dengan tanggung jawab. Poin ke-6. Ya, thank you ya. Iya, siap. Kompak banget nih ya. Tetap harus didasari dengan tanggung jawab yang berarti bukan malah mengarah yang ke negatif tapi menumbuhkan diri untuk jadi yang lebih positif gitu. Yap. Jadi Oke. poin pertama cukup menggugah ya. Oke, yuk. Si. Ya, oke, baik. Daniel juga? Oh enggak, sudah Mau komen? diwakilkan sama Oh, Thomas sudah tadi. diwakilkan. Oh, diwakilkan. Oh, Naomi kayaknya mau ngomong. Jadi Silakan Naomi. Ini perwakilan dari cowoknya Thomas gitu ya. Ceweknya Naomi. Ayo. Kalau aku sih lebih yang ketiga, menjadi pribadi yang antusias. Oh, Fania. Oke, come on. Jadi Pribadi yang apa? antusias. Antusias. Ketiga. Oke, go.
Jadi lebih mau berani out of the box. Jadi berani lomba, berani mencoba hal baru. Terus juga bantuin temen. Jadi nggak cuma buat diri sendiri aja. Jadi juga ngajak temen, bantuin mereka nggak bisa apa kayak gitu. Tapi juga mengambil posisi yang ke-6, di mana nggak harus pamer. Jadi tetap menjadi diri sendiri. Nggak perlu dieksplor, aku gini, itu nggak usah. Cukup jadi kebahagiaan buat diri sendiri aja gitu. Nggak perlu undang 7 stasiun televisi ya? Nggak usah. Oh, nggak usah ya. Oke sih ya. Tapi perlu ngundang FM Mercury loh. Ya, Ya, nggak usah 7, satu Ya, aja oke. cukup. FM cukup. Ya, 96 cukup. Oke, ini ada yang nanya, namanya Alex, bener ya Alex ya? Pertanyaannya buat Fania nih, apa motivasi Fania mengikuti berbagai perlombaan memasak? Padahal kan masih sibuk sekolah, belum lagi kalau lombanya ribet, apa yang buat Nia berpacu setiap harinya? Awalnya sih Emang suka naik kuda ya? Pacu gitu ya. Salah. Bener. Loh, kok Thomas bilang iya? Oh iya bener juga ya. Apa Fania? Kenal sama Alex? kenal. Kenal ya? Kenal dekat, setengah dekat, mau dekat, agak dekat? Atau jauh? Saudara. Gitu. Oh saudara. Tiwas mau GR saya. Ternyata saudara. Ya wes saya lanjut. Wes, saya lanjut aja gitu ya. Silakan. Apa motivasinya Fania apa? Awal motivasi sih sebenarnya nggak ada. Jadi awal itu masih ya seperti anak muda zaman sekarang, masih nakal, masih males-males. Fania nakal juga nih. Sebenarnya kadang-kadang, tapi kadang-kadang. nggak senakal Masih mereka batas mereka pajak. ini. Pan nggak boleh buka di sini man. Main aman. Terus mulai masuk SMK, mulai adaptasi baru. Terus ngelihat apalagi Mataram Mabilis ya, kan beda. Pelajarannya dari segi pelajaran tuh menarik semua. Jadi awal masuk Mataram Mabilis ini sesuatu hal yang menarik bagi saya. Menantang gitu. Terus belum lagi ketemu sama Thomas yang saingan nilai juga. Terus ketemu Lili. Terus ketemu teman-teman itu mereka ngajarin dari sudut pandang yang berbeda. Terus kalau ikut lomba itu karena rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Jadi Ya. kepingin kayak kakak kelas ikut ya lomba-lomba gini. Aku tak coba nyoba lomba ini itu. Terus akhirnya keterusan. Tapi itu ya untungnya didukung sama mama. Oh ya udah nggak apa ikut toh, kalah nggak apa-apa. Baik ya mamanya ya. Iya. Jangan bilang-bilang. Baik. Ya. Pak, ada mata berkedip-kedip di sini Oh ya, ya. gitu. Ya. Seneng loh mamanya ya dibilang baik ya. Iya. Oke. Ya. Berapa kali kamu juara Fania? Oh, Cukup banyak ya. cukup banyak. Cukup banyak Cukup ya. banyak. Pak, Terus- tapi yang menyesal satu, Pak. Setiap Kenapa? kali lomba sampai hari ini tuh, Pak. Ah. Terus ini juga enggak, Pak. Contoh, Pak. Iya. Mungkin teman-teman diundangnya kemalaman Pak. Oh, Jadi, gitu ya. kalau Nggak agak sempet siang buat, itu bisa tapi bawa susian. mereka. Ya, oke. Fania memang suka tantangan gitu ya. Makanya ngomong-ngomong teman-teman yang lain juga pernah ikutan lomba atau gimana? Pernah. Pernah, Yang ya. Thomas nih pernah. Thomas pernah. Naomi Terus ini mau ikut tapi malu-malu masih. oh. Padahal kan sudah ada itu ya, kalimatnya jangan malu-malu kucing gitu kan. Malu-malu tapi mau. Ya iya kan. Pak, jangan sebutnya kucingnya terakhir dong. Oh, jangan ya. Jangan langsung malu-malu cepet. kucing Naomi gitu ya. Maksudnya gitu. jangan malu-malu kucing gitu kan gak enak ya. Ya. Oke, tapi rata-rata Anda sudah mencoba untuk melatih diri karena kompetisi ini kan bagus untuk mengasah kepercayaan diri, meningkatkan skill Anda gitu ya, teman-teman gitu ya. Oke. Jadi itu tapi ini pertanyaan dari saudara sih. Tapi kemudian apa yang membuat Tetap Nia berpacu setiap hari ini? Berpacu apa ini? itu karena pada saat kelas 11 itu papa sakit. Oh. Jadi kan otomatis mama yang kerja sendiri. Jadi mau nggak mau harus mau. Itu mulai berpikir yang berbeda. Jadi gimana caranya supaya nggak ngebebani mama. Oke. Apalagi aku sebagai anak SMK kan udah anggapannya SMK bisa kerja. Kan kebanyakan orang target SMK tuh bisa kerja. Ya. Jadi pada saat itu aku mikir gimana ya caranya supaya nggak ngebebani mama. Jadi
aku yaitu meningkatkan nilai. Jadi supaya dapat nilai bagus itu bisa dapat sertifikat lomba yang banyak. Otomatis kan kalau cari kuliah kan gampang. Apalagi kalau aku berkeinginan kuliah. Sedangkan mama yang kerja sendirian. Jadi aku bantuinnya lewat apa ya? Lewat dari nilai-nilai, dari sertifikat. Jadi aku otomatis seperti balas budi ke mama. Berpacunya di situ ya. Iya. Jadi nggak naik kuda Pak Adi. Bukan berpacunya naik kuda, untuk itu. berpacunya di situ. Iya, oke. Dan sampai hari ini nanti rencananya akan kuliah ya? Iya, kuliah. Udah mulai daftar-daftar? Belum sih, soalnya Belum ya? rencana kan nunda setahun. Jadi baru tahun depan kuliah di Taiwan. Oh. Nah itu Iya. aku nunda itu karena 1 tahun ini aku pakai buat aku kerja. Jadi ngumpulin uang buat anggapannya pegangan di sana awal-awal. Terus pingin dapetin beasiswa di sana. Tuh dia. Jadi Oke, uangnya luar itu biasa ya. Anda sudah punya planning yang sangat luar biasa begitu ya. Padahal banyak pakar manajemen bilang kalau planningmu bagus, 50% kamu sudah dapat Pak ya. genggam keberhasilan. Sukses Fania. Tapi nggak kalah juga heroiknya gitu dengan Fania. Kalau Naomi gimana Naomi? Habis ini mau apa? Kalau aku sih plan setelah lulus mungkin ikut koko ya ke Amerika mungkin. Oh, Tapi mungkin kuliah dulu di Amerika kayak 1 tahun, 2 tahun terus langsung kerja sih. Tapi mau ke Amerika ya? Ya. Udah mulai ngurus-ngurus surat? Ngurus surat apa udah 20% jadi masih Tapi sudah mulai tapi baru 20% Iya, gitu. masih So far so good, artinya Anda yakin nanti akan dapat visa? so far so good. So far so good ya. Ya kita berdoa bersama-sama ya. Oke. Thank you. Oke, baik. Mudah-mudahan sukses. Kalau Daniel apa planningnya Daniel? Kalau saya setelah SMK ini mungkin saya langsung kerja dulu. Kalau kepikiran sama kuliah sih saya belum kepikiran ya. Karena bingung juga mau ngambil jurusan apa. Praktek dulu deh ya. Iya, mencari banyak pengalaman dulu. tindakan nyata. Iya betul. Aku Itu nyari dia. kayak pengalaman dulu, nanti ambil di hotel-hotel dulu atau restoran-restoran dulu. Jadi hotelnya diambilin gitu ya hotel. Oke. Tapi sudah punya gambaran setelah lulus nanti akan kemana? Mungkin kerja dulu. Kerja di mana maksudnya? Sudah mulai melamar atau sudah ada tempat yang nanti akan dari tempat bekerja? Belum? Ada sih. Kalau saya di Jakarta. Oh di Jakarta. Iya. Oh rata-rata jauh-jauh semua ya. Iya. Anak-anak ini nggak mau tinggal Terus Surabaya. Kita sama siapa nih Pak kita Tuh, nih Pak? Thomas di Surabaya. Oh, Thomas Surabaya. Ya, kita dengarkan dulu. Nah, Thomas mau di Surabaya tadi. Sebelum dia ngomong saya bilang awas kalau kamu pergi ya. Ya. Itu Digondoli. kalau Daniel itu ya lebih kerja tapi mungkin di dalam negeri gitu ya. Iya. Nggak ada orientasi kayak Naomi sama Fania ya. Masih belum kepikiran. Masih belum kepikiran. Kalau Thomas gimana Mas? Planningnya Thomas? Jadi saya juga sama kayak Daniel langsung kerja setelah lulus. Puji Tuhannya udah dapat rekomendasi tempat buat kerjanya. Jadi aku juga pengennya ngumpulin uang dulu supaya nanti kalau misalnya aku butuh apa-apa, kalau misalnya aku juga tiba-tiba berkeinginan untuk kuliah itu juga dapat pegangan sendiri. Nggak bergantung sama papa sama mama juga. Kalau buat kuliah benernya dari diriku sendiri itu kayak Belum kepikiran. iya belum mau gitu. Pengennya langsung kerja soalnya kalau bisa dapat uang langsung kenapa enggak gitu kan? Nah, itu benar kan ya? Iya, setuju. I know. Kalau misalnya kuliah Lah kok ala-ala sekarang ini matre ya? Jangan nih. Itu Pak Stevi yang ngajarin kan gitu kan mesti kan? Jangan terlalu sering bergaul sama Pak Stevi ya. Tambah matre nanti kalian tuh. Tetap harus. Iya, Kita ini manusia ekonomi. Setuju? Setuju. Itu Pak. Iya, oke, baik. Tapi senang kita dapat insight menarik dari teman-teman begitu ya. Tapi izinkan saya berbagi waktu Pak Stevi, teman-teman. Siap. Kita ke iklan dulu sebelum nanti kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih sudah hadir ya. Ingin bertanya ke Pak Stevi, bagaimana cara menata hati ketika kita di titik yang terbawah dan banyak permasalahan yang kita hadapi, tapi kita tetap bersemangat. Mohon pencerahannya untuk Pak Stevi. Terima kasih titik balik. Terima kasih Bu Dina. Selamat malam. Silakan Pak Stevi. Ya, kalau ini mungkin juga nasihat baik untuk anak-anak kita yang namanya juga
suasana hati itu kan naik turun ya. Up and down, Kadang-kadang Pak, ya. ketika kita ada di titik nadir, di titik paling bawah itu apa yang bisa apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bersemangat, berpacu dalam Melodi. Kata Fania. Bukan berpacu dengan kuda. Bukan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dina yang baik hati dan siap untuk mendapat sesuatu dalam kebersamaan kita malam hari ini. Saya sampaikan bahwa ketika kita semua berada di titik nadir paling bawah nih katakan. Nah, ini gambarnya demikian nih Pak. Ini kalau ada di live-nya ya, ada dasar laut nih Pak. Ketika kita berada di dasar itu tandanya kita bertemu dengan the rock, yaitu batu. Ya. Nah, ketika kita semua berada di paling bawah, ya, kalau kita di laut, di air, bertemu dengan batu, itu tandanya sudah dasar. Lalu apa yang kita lakukan? Nggak ada lagi. Ya, yang harus kita lakukan adalah learn to be still. Itu tema kita Rabu lalu. Apa itu? Kita belajar learn to be still. Artinya apa? Kita belajar untuk berdiam. Kan nggak ada lagi. Kalau kita dalam keadaan kita sudah jatuh ketiban tangga nih Pak ya. Ini ada sementara kita semua punya perencanaan yang hebat nih. Ya Fania for the next in Taiwan. Ya Naomi ke Amerika. Ini Jakarta. Ya ini sudah memiliki sebuah yang sudah pasti. Nanti ada challenge untuk tempat pekerjaannya sudah ada nih. Semua Thomas, sudah oke lah Thomas. Untuk ya. Thomas ya. Semua keempat sudah oke. Tapi di luar kita ya masih ada yang dikatakan kurang beruntung nih. Sudah jatuh ketiban tangga. Jadi lebih daripada keadaan kita malam hari ini. Lebih buruk daripada kita. Nah apa yang kita lakukan? Yaitu kita berdiam diri. Learn to be still. Ya. Ketika kita sudah, Pak saya sudah baik hati Bu Dina. Ya masih dikhianati. Saya sudah baik hati Pak. Tapi masih ada saja celotehan yang gak enak. Pembicara-pembicara yang negatif. Ya bahasa Surabaya dirasani sing enggak. Ya toh? Kepada teman ada aja kita sudah mencoba sesuatu yang baik. Apa yang kita lakukan? Diam. Ya. Coba kita berdiam diri, ya. Kita bukan meratap, tetapi kita belajar sesuatu. Karena di dalam kita belajar berdiam, kita akan mendapat kekuatan. Ya, di sana banyak sekali akan hikmat-hikmat yang indah. Nah, sekarang learn to be still with God. Nah, itu dia, Pak. Jadi belajar untuk berdiam bersama Tuhan. Jadi bukan dengan kita sedang meditasi, kemudian kita melamun ke sana ke sini, nanti bertemu dengan roh-roh yang enggak karuan. Nah, ya kan? Nah, learn to be still with God. Artinya apa? Kita berdiam diri bersama dengan Sang Pencipta. Ya, disesuaikan dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, di sanalah kita akan mendapatkan banyak hal. Ya, kita bisa merubah semuanya menjadi indah. Ketika kita berkata walaupun dan meskipun. Itu kita temukan ketika kita learn to be still. Tetapi ketika kita tetap memberontak, aku kok gini ya? Ya, kok begini ya? Kemudian kita merasa tidak terima, kita berontak. Maka yang ada kita tidak bisa merubah keadaan yang buruk menjadi indah. Yang ada adalah tuntutan. Kenapa saya tidak seperti membandingkan? Kenapa hidup saya tidak sama seperti itu loh? Yang hebat, itu yang lebih cantik, itu lebih ganteng, itu lebih mapan, itu lebih mujur, itu yang lebih kaya, itu lebih. Padahal saya sampaikan berangkatnya hidup kita untuk menjadi apa jadinya kita nanti, itu bukan dari apa yang belum kita miliki. Tetapi apa jadinya kita nanti, itu dimulai dengan apa yang sudah ada pada diri kita masing-masing. Wow, Pak Ade di depan kita, ya ini Bu Dina bisa mendapat penyemangatan dari yang muda-muda nih. Seorang Thomas berkata dengan yakinnya, ya, wah masa depannya it's okay. Kenapa? Ada sesuatu. Ya, walaupun dikatakan Daniel mengatakan bahwa nggak mau begini. Tadi Pak Ade kata matrek banget sih. Sekarang ini begini. Loh iya, sudah muda, sudah berpikir tentang keuangan. Manusia ekonominya sudah muncul. Wow, that's good. Luar biasa. Pria harus begitu. Ya. Kalau pria dikatakan nggak berbicara soal manusia ekonomi. Wow.
Lalu berikutnya bagaimana menjadi pemimpin keluarga. Nah, seorang Naomi, wow, perencanaan. Seorang Fania sudah punya perencanaan. Ini sebuah keindahan apa jadinya nanti dimulai dari kehidupan hari ini. Mengerjakan sesuatu. Ya, ini nilainya luar biasa Pak. Ya, tamu kita malam hari ini, ini Thomas ranking 1, ranking 2 sama Fania ini bersaing. Ya, Tom, kalau nanti kita bisa bersaing kira-kira sama Daniel, Pak. Kira-kira kita nih Pak berdua nih Pak ya. Ada bakat tabunya juga Pak. Ini hebat Pak, ini hebat ya. Daniel makannya banyak ya? Oh jelas harus. Jelas itu Pak dia. Iya betul. Sama kan Pak sama kita Pak? Sama. Bersaing makan. Nah, bersaing sehat. Jadi Bu Dina Pak, saya sarankan bahwa tetaplah menata hati dengan cara kita mau belajar untuk berdiam. Tidak mudah, tetapi yang sulit itu bukan berarti tidak bisa. Untuk berdiam kita inginnya selalu berbicara. Pembicaraan kita ketika berada di rock bottom adalah kita menuntut, kita memberontak. Tetapi kita lepaskan itu semua, kita belajar di dalam kesederhanaan kita. Ya, demikian Pak Ali. Oke. Menarik juga barangkali untuk kita mendengar bagaimana testimoni dari anak-anak muda kita ini ketika ada di titik nadir, ketika ada di tempat terbawah. Cara teman-teman menata hatinya seperti apa. Saya mulai dari Fania, nanti tapi semua harus menyampaikan pasti kalian pernah ada di situasi yang sedang terpuruk gitu ya. Kalau sedang ada di situasi terpuruk, apa kira-kira apa waktu itu yang kemudian bisa yang sudah Anda lakukan untuk mengembalikan semangat Anda? Fania apa? Yang pertama sih aku lebih ke fun ya. Fun ya? Lebih menjadi diri sendiri. Tapi itu ya kebantu dari temen. Jadi mereka support aku. Kalau aku sedih, aku punya masalah apa, mereka yang support aku. Jadi harus menciptakan lingkungan yang positif ya, sebelumnya ya. Jadi kalau pas berteman, jangan ngomong yang negatif-negatif gitu ya. Sehingga terbentuk lingkungan yang positif. Ketika kita berada di rock bottom, dompleng aja ke lingkungan, kembali fun. Gitu? Anda gampang sedih atau lebih mudah untuk ceria? Kalau Anda melihat diri Anda sendiri, Fania? Lebih mudah ceria. Lebih mudah ceria ya. Jadi nggak gampang sedih ya. Kalah sama ranking sama Thomas, tenang. Nanti kapan dibalas lagi? Gitu ya. Masalahnya nggak pernah kebalap nih. Masalahnya nggak pernah kebalap ya. Fania menangan terus ya. Apa resepnya? Karena apa ya? Ya karena keingintahuan. Jadi pengen gak mau kalah. Gak mau kalah ya. Tertantang. Tapi kalau bicara soal masakan gitu, yang paling yang paling menarik buat Anda itu apa? Atau masakan apa yang jadi kelebihannya Fania? Pastry. Oh, jago ya bikin pastry ya. Oke. Kontinental, ini pastry. Ini pastry. Teman-teman sudah mengakui kalau dia ngomong soal pastry, dia jagonya pastry ya. Parah. Enggak, belum tahu. Belum. Pak sudah tahu. Belum dicoba. Minta contoh tahu. Di sini nih. Jangankan rasa gambar aja belum tahu ya. Pastry-nya Fania itu sih kayak apa? Gosong apa enggak ya, enggak tahu saya. Aduh, gitu Pak ya. Enggak tahu, tapi teman-temannya ngakuin enggak tahu ini kalau sudah sepakatan duluan ya, enggak ngerti juga. Kalau Naomi jagonya apa dan tapi saya mulai dulu dari pertanyaan tadi. Naomi pasti dong pernah sedih atau pernah ngerasa doa kok enggak ada teman, enggak ada apa, pokoknya dalam situasi yang enggak nyaman. Apa yang kemudian Anda lakukan untuk menyemangati diri sendiri? Pernah sih kayak misalnya waktu kayak magang gini kan, waktu masuk sekolah, aku harus magang. Kayak itu bener-bener kayak puncak di SMK gitu. Bukan waktu kelas 12, bukan waktu ujian, tapi magang. Ketika magang. Magang ini kan bertemu dengan lingkungan. Dunia kerja lah ya ketemu dengan dunia kerja gitu kan. ya. Tapi ya itu nggak sesuai plan karena kan ada corona gini, jadi kayak terpuruk banget sih. Jadi cuma dapat 2,5 bulan, terus nggak maksimal gitu ya, magangnya nggak maksimal, nggak dapat pengalaman apa-apa gitu ya. Oke. Bahkan sampai ke sekolah bilang, ayo Bu, bisa lah Bu, nggak apa-apa Bu, corona kayak gini, tapi tetap nggak bisa jaga. karena prokes ya. Oke. Terus apa yang dilakukan waktu itu? Ya wis. Ya berdiam diri. Berdiam diri, nyanyi-nyanyi, tiktokan gitu ya. TikTokan gitu ya.
Learn to be still ya. Learn to be still. Tapi jago TikTok katanya ya. Jago dari mana? Bagus ta. Nanti di bagian akhir ya, kamu TikTok ya, ya. Sama Pak Stevia ya. Cocok kayaknya. Oke, Naomi, thank you. Sekarang Daniel sekarang. Kalau cowok-cowok gimana sih anak-anak milenial yang cowok ini gimana cara mengatasi kegundahan? Weh. Ya, mengatasi apa hati yang lagi Gundah gulana. lagi sedih gitu apa? Kalau Kayaknya harus deket ya sama mikrofon. Lagi down, lagi bad mood gitu. Lagi bad mood, lagi down. PT itu. Apa yang pernah nggak Thomas kayak dulu biasanya. Hah? Kalau yang galau-galau Thomas biasanya jago. Thomas beneran jago. Thomas dulu? Thomas saya tahu gimana Tom. Gimana kalau galonya kalah dengan Vania gitu ya? Galonya gimana tuh ya? Ya, Paran Vania. Jangan bongkar di sini. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, aku lihat dari dunia kalau remaja kayak kita juga pasti kebanyakan juga ngalami anxiety gitu, pasti Ya. stres, capek, bahkan depresi, bahkan ada sampai yang pengen suicide. Iya. Aku sendiri juga pasti pernah ngalami anxiety gara-gara aku kurang diperlakukan baik waktu di magang. Maksudnya ya nggak setimpal gitu loh apa yang aku dapetin sama apa yang aku kerjain. Terus aku juga kadang anxiety kalau misalnya aku udah negative thinking dulu. Aku selalu mikir kayak aku bisa nggak kayak gini, padahal aku belum ngelakuin dan aku belum pernah nyoba. Kadang aku anxiety itu, kadang juga anxiety gara-gara terlalu boros duit sih. Dah, itu aja. Terus cara aku ngatasinya, puji Tuhannya selalu ada teman-teman. Dan benar kata Vania, harus jadi diri kita sendiri, karena mau nggak mau kalau misalnya kita maksa diri kita sendiri buat jadi orang lain, kita malah kepaksa untuk jadi orang lain, dan malah hasilnya juga nggak dia kayak gimana ya, hasilnya itu nggak yang diharapin sama orang lain. Bahkan buat dirimu sendiri gitu. Masa fotokopi gitu Ya, ya. tinta. Iya, sekarang. Terus juga apa ya, jangan lupain Tuhan juga lah. Kadang-kadang kalau misalnya temenku bilang itu kayak udah kamu cerita aja ke Tuhan, karena temen cuman kita bisa nyemangatin, cuman nasehatin, yang benar-benar tahu itu kayak Tuhan sama keluarga, udah itu aja. Oke, baik, terima kasih Thomas ya. Yang terakhir yang sangat setuju ya, komunikasi supaya kita ini seringkali kalau ke Jangan ngempet gitu Pak ya. Iya, kalau ke Tuhan itu isinya cuma ngatur doang gitu ya. Ya kan, Tuhan kok aku nggak dapet ini, Tuhan kok aku belum ini, kayak gitu-gitu. Plus ngeyel lagi. Plus ngeyel, kita harus mendengarkan komentar dari Daniel ya. Rasanya kan nggak adil ya kalau semua sudah komen Daniel Belum nggak ya? komen. Betul. Belum dong. Silakan Pak Sevi ditanya-tanya Daniel ini. Memangnya tadi mau lari tadi? Iya. Pertanyaan masih sama Pak. Pertanyaan masih sama. Masih Silakan sama. Daniel. Apa yang ketika Anda sedang bersedih gitu ya, apa yang Anda lakukan untuk mengembalikan percaya diri, mengembalikan semangat, apa Dan? Kalau saya sendiri ya, karena saya kan di Mungkin lebih dekat ya sama mikrofon, nah gitu lebih oke. Kalau saya sendiri pernah merasa down itu ketika dijauhi teman-teman. Saya pernah di ini, pernah Dijolimi? dijauhi. Oh dijauhi. Pernah dijauhi teman-teman karena mungkin mereka kesalahpahaman atau nggak suka sama sifat saya ya, mungkin ya dulu. Tapi saya di situ belajar. Emang kenapain? Kamu Apa? jahil? Bukan, iya jahil ya, iya ya, tapi masih batas wajar. Mungkin ada sikap yang Usil gitu? iya usil. Memang saya sama teman sih emang usil. Oh. Tapi Pak Aldi hati-hati mic-nya Pak Aldi. Iya. Tapi saya belajar sesuatu dari situ, hal-hal yang mereka nggak disukai saya tuh belajar untuk menguasai diri. Saya belajar untuk namanya mengampuni juga. Saya nggak mau dendam, tapi ketika saya belajar hal-hal kayak gitu, mungkin agak susah ya, karena Ya. baru awal. Ya. Tapi lama-lama itu saya bisa kayak normal lagi, kayak biasa lagi. Terus Wow. lama-lama tuh teman-teman saya tuh kayak kembali lagi. Wow. Karena sudah mulai membiasakan hal yang baik ya. Tapi saya juga memperbaiki kesalahan saya yang mereka nggak suka itu.
Nah ini mungkin Fania mau nambahin. Bener tadi dia sudah memperbaiki kesalahannya Pernah itu. diampuni nggak Fania nih? Oh, pernah. Katanya mau pernah, mengampuni. pernah, Benar pernah, berarti pernah. benar Pak. Berarti Pernah benar. kok ada kesalahpahaman tentang masalah sesuatu tugas terus Sama Daniel nih. pernah. Pernah. Terus kesalahpahaman cuman Sampai diem-dieman nih. pernah. Wos. Marah-marah. Marah ya? Nggak salah. Itu drama. Wos. Drakor. Drakor gitu maksudnya. Iya, kalau nggak drama tuh nggak enak. Kalau Iya. Monggo silakan Pak. Iya Stevi. baik Pak Aldi, terima kasih. Ketika saya mendengar dan saya melihat ekspresi dari keempat tamu kita ini, saya menjadi merindukan masa lalu saya. Kok enggak seperti begini gitu loh. Iya, kita ada di era yang Gitu ya. berbeda begitu Penyesalan ya. memang Beda. datang di akhir. Kalau di awal pendaftaran. betul. Dia ngajarin saya kok. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi ini cukup membanggakan, Pak Aldi. Ya. Dan Mas Dewa memberikan sebuah pengertian luar biasa malam hari ini. Ya, mundur itu bukan berarti kalah. Mundur itu bukan berarti kita semua berkurang. Tetapi memiliki sebuah persiapan. Analoginya seperti anak busur. Ya, mundur ke belakang. Dengan apa? Tadi melakukan fun, responsible. Jadi tanggung jawab dalam waktu mereka. Ya, kemarin sih kelihatannya jalan-jalan di mana kemarin di Galaxy Mall kalau nggak salah ya. Ya, tuh ketahuan tuh. Anak-anak Ketahuan ini tuh. berempat Iya. ini, berempat juga ini. Nggak tahu kemarin berapa nih, berlima, berenam nggak tahu berapa. Oh, berbanyak. Iya berbanyak gitu ya. banyak. Nah, mereka tetap menggunakan waktunya untuk fun, tetapi tetap untuk mereka mendapatkan nilai yang baik. Iya. Nah, ini ada sebuah bidikan-bidikan dalam kehidupan. Nah, saya sampaikan apa yang diberitahukan oleh Mas Dewa malam hari ini dari acara titik balik ini dari kita oleh kita untuk kita, ya bisa menyadari kita bersama. Ternyata yang muda di era sekarang dikatakan lebay, nggak karuan, lebih begini. Ternyata di depan kita ada pemuda-pemuda, remaja-remaja yang memang sudah memiliki bidikan luar biasa, yang memiliki tanggung jawab, kemudian memiliki kehidupan yang smart. Dan nih Thomas tadi dikatakan humble, lalu bisa memaafkan. Itu kalau tidak rendah hati nggak bisa, ya nggak bisa. Fania mengatakan bahwa saya butuh teman ini nanti yang membuat saya menjadi beda, membuat saya menjadi berubah. Ini kalau nggak ada humble nggak bisa. Nah, saya ucapkan selamat bagi komunitas titik balik malam hari ini, dari teman-teman semua luar biasa Mas Dewa. Wah luar biasa sekali, busur anak panah, kemudian kepompong, sudahlah. Ya, keterpurukan itu bukan segalanya. Keterpurukan menjadi pijakan kita untuk kita lebih naik. Ya, saya sampaikan bahwa ada filosofi berikutnya bola bekel bola ya. Ini semakin kita lantingkan dengan keras, itu semakin melejit melambung ke atas. Ya, semakin hari ini kita menikmati sesuatu yang dikatakan kurang, tidak seperti yang lain. Ya, kok tidak seenak yang itu, yang ini. Itu lantingan berikutnya melambungnya sangat tinggi. Saya nggak tahu nanti suatu ketika tadi cuma cuk deh, sepertinya ya. Pernah ketemu Donald Trump ya? Saya nggak ngerti suatu saat nanti mungkin Fania jadi menteri di Taiwan. Saya kenal salah seorang Indonesian people, ya, menjadi anggota MPR di Jepang. Indonesian people, ya, dan memang lahir di Indonesia, di Surabaya lahirnya, dan dia jadi anggota MPR seperti MPR ya di Jepang. Saya nggak ngerti nanti mungkin saya ketemu berikutnya, ya, jadi penguasa daerah yang lain. Saya nggak ngerti, mungkin ketemu Thomas nanti saya nggak ngerti. Tetapi saya sangat mengerti sekali bahwa mereka ini memiliki sesuatu yang tidak kelihatan itu akan mengerjakan yang kelihatan. Nah itu sebabnya malam hari ini yuk tetap bersemangat dan fresh kita malam hari ini. Mas Dewa terima kasih untuk semuanya. Baik. Ya demikian Pak Adi. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah sharing-sharing ya, sahabat-sahabat muda kita ini yang notabene sudah boleh dibilang well planned begitu ya, well planned banget, luar biasa anak-anak muda sekarang ini. Tapi kita break dulu ya teman-teman dan Pak Stevi, kita ke pesan-pesan dulu. Setelah itu nanti kita lanjutkan kembali ya. Aduh, lapar, haus. Hidup ini isinya Pak Adi dan teman-teman semua ya, setuju nggak nih? Isinya cuma dua. Apa itu? Masalah dan pelampuannya. Setuju? Setuju. Ya, masalah pelampuannya. Begitu ulangan dapat nilai baik. Ya, besok ada masalah lagi. Ulang baru.
nggak disukai tadi katanya matematika, Daniel. Iya, jelas. Ya, Betul. Fania sama Thomas katanya bahasa. Naomi apa yang nggak sukai? Gurunya. Gurunya. Nah, gurunya yang nggak sukai. Itu dia. Baru lihat loh ya. Masalah kan? Ya, nanti pelampuannya. Setuju ya? Jadi hidup ini isinya cuma 2, masalah dan pelampuannya. Masalah pelampuannya. Nah, ketika kita semua sadar bahwa hidup ini isinya masalah dan pelampuannya, prosesnya hanya perbaikan. Setuju? Setuju. Ya, perbaikan. Itu sebabnya acara malam hari ini dari kita oleh kita diberi judul ada titik balik. Titik balik itu perbaikan. Ya, jadi ketika kita semua sebenarnya kalau kita mau berpikir secara lebih positif lagi, ketika ada hujatan yang datang, itu bisa kita ubah loh. Ada orang datang, Stevie kamu ini goblok kamu nih. Lalu saya, aduh aku goblok ini. Coba kita ubah ya. Oh ternyata sudut pandang berbeda. Ternyata orang itu pengen saya jadi pinter. Iya. Betul ya? Dari sudut pandang berbeda. Kalau kita sudah perbaikan menjadi pinter, yang untung siapa? Kita. Kita itu sih. Ya, ya? Nah, hal ini Ibu Lila saya sampaikan pribadi yang kuat sekali, mengatakan terlambat. Dari kata terlambat ini memberi buah pengertian luar biasa. Dan saya katakan selamat, ya, seorang ibu memiliki pengertian yang demikian kuat. Nah, ini menjadi tematik buat kehidupan kita. Ya. Jadilah seperti yang kita bicarakan malam hari ini. Ya. Apa yang ditanyakan Bu Lia, ini menjadi kehidupan kita semua. Kita suka, ya, minimal ada kata terlambat dalam kehidupan kita. Jangan dijauhi kata terlambat itu. Sebab kita mengutamakan perbaikannya dan kemudian kita akan menikmati hasil hadiahnya. Demikian Pak Adi. Baik, teman-teman ada yang mau tanya, ada yang mau melanjutkan, ada yang mau komen dari yang barusan disampaikan oleh Pak Stevi, silakan. Fania kah, Naomi, Daniel, atau Thomas? Thomas mungkin, silakan Mas. Apa yang mau komen? Atau mau nanya boleh, mau komen juga tidak dilarang. Maksudnya tadi apa si Pak Stevinya ngomong bagaimana cara kita menerima itu penting banget buat diri kita sendiri. Penerimaan ya? Iya, Oke, penerimaan. sih. Karena orang-orang kalau misalnya lagi di masa down, lagi bad mood atau anxiety dan lain-lain, kita malah mikirnya masuk ke otak kita itu cuma negatif tanpa mikir positifnya. Dan di situ malah buat diri kita sendiri yang malah jadi ngedown gitu. Mau nggak mau kita yang ubah cara pandang kita dan apa usaha yang kita akan lakukan supaya kita dapat menjadi baik di selanjutnya gitu. Oke. Iya, benar. Silakan siapa lagi? Sebelum saya lanjut untuk ke ini. Fania, Naomi deh. Naomi kayaknya pengen ngomong. Kalau masa lalu sih menurutku itu semua bisa jadikan pelajaran buat di masa depan. Masa lalu ya? Masa lalu itu lalu. belakangan ya. Iya, Kalau yang di depan apa? masa depan. Ya, terus. Kalau di belakang meja, aduh sudah repot dan. Ya, masa lalu kenapa? Jadi jangan terlalu terpuruk di masa lalu, karena masa depan tuh pasti ada. Jadi jalani aja. Mungkin di masa depan bakal ada hal yang lebih baik. Jadi yang di belakang tuh jadikan pelajaran dan selalu maju untuk menjadi diri yang lebih baik. Itu aja. Van? Jadi sebenarnya itu dari masa lalu kita tuh bisa belajar banyak hal. Jadi karena belajar banyak hal itu, jadi kita menjadi pribadi yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda. Tampil beda dengan orang rata-rata, itu ya? Iya. Oke, sih. Dan? Kalau saya ambil kayak tadi ya, kayak lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Ya. Jadi kita mendingan. Jadi setuju dengan pertanyaan Ibu Aurelia ya dari Iya. Pondok Chandra tadi ya? Iya. Oke. Terus apa lagi kita? Apa tadi? Kayak kita tuh lebih baik kayak tahu salah kita di mana, tapi dibilangin sama orang daripada kita nggak tahu sama sekali, Iya. tiba-tiba Iya. kayak dimusuhi atau apa, iya langsung dijauhin, dijudge kayak gitu. Oke. Lebih melatih mental sekarang dulu. Iya. Itu ya. Nantinya lebih terpuruk. Gimana cara melatih mental menurut Anda? Mau menerima kritikan. Dan memproses.
Itu menurut Anda lebih sulit ya nerima kritikannya? Iya. Yakin ya, nggak gampang marah ya kalau dikritik ya? Beda-beda sih. Mungkin Beda-beda yang sih. marah. Berubah lagi dia. Beda-beda sih. Iya. Mulai ngeper Pak gitu ya? Iya. Memang iya. Pasti setiap manusia pasti Iya, bakalan beda-beda. marah. Sih? Iya. Pertamanya, Iya. tapi setelah itu kalau dipikir baik-baik, oh ya juga ya dia, ini benar juga. Nah itu dia. Iya. Ya, be yourself. Oke, It's baik. better. Luar biasa teman-teman. Sudah memperkaya kita semua malam hari ini. Saya ke Pak Ozan, Pak Stevi. Siap Aldi? Selamat malam Merkuri, saya Pak Ozan. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara kita agar bisa menggabungkan semuanya, fun, responsible, enthusiastic, kemudian smart, humble, menjadi sebuah kesatuan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Pak Ozan. Silakan Pak Stevi. Ya Pak Aldi, terima kasih. Ketika ditanya bagaimana bisa menggabungkannya, saya sudah sampaikan ada tipsnya, ada triknya, ada shortcutnya. Itu di pointers yang ke-6. Ya, sebenarnya 1 sampai 5 itu menjadi poin penjabarannya, dan yang ke-6 itu adalah menjadi pembungkusnya. Demikian Pak Adi ya. Kita tidak perlu pamer jika kita telah berkesungguhan menjadi pribadi yang gembira, tanggung jawab, antusias, cerdas, rendah hati. Berarti sudah, I can do it. Ya. Karena semuanya yang baik dapat kita lakukan dalam Tuhan. Nah ini dia. Ya, saya ingin sampaikan bahwa kita harus memiliki kesadaran untuk kelima hal ini tanpa bantuan dari Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Tidak mungkin bisa. Ya, satu hal saja, ya dikatakan fun, menyenangkan buat diri sendiri dan orang lain. Kita ini lingkungan. Mengatakan demikian ya. Environment, what environment? I make environment. Lingkungan itu apa? Lingkungan itu saya menciptakan lingkungan. Itu Napoleon mengatakan demikian. Tetapi itu tidak mudah. Ya, sementara hari ini ada banyak penyesalan. Semua sama, mesti 6 bulan, tapi 2,5 bulan aja. Nyesel nih. Ya, pengalamannya berkurang, semuanya berkurang karena COVID. Semua sedunia ini mendapatkan dampaknya. Tetapi beda-beda respon. Ada yang bersedih berlama-lama untuk victim mentality. Ya, menjadi pribadi yang mempunyai mentalitas korban, kemudian playing victim. Ini berbeda dengan keinginan kita menjadi pointers yang pertama. Hal ini saja, satu poin saja, fun. Bukan sesuatu yang is not easy, bukan sesuatu yang mudah, tetapi menjadi sesuatu yang bisa karena kita mendapat bantuan. Dari mana? Lingkungan. Ya, lingkungan. Lingkungan siapa? Pertemanan, keluarga. Pertemanan sih. Hidupan kita tidak bisa sendiri. Kita human bersama. Satu. Yang kedua, ya, I am plus God enough. Ya, saya plus Tuhan cukup. Itu sebabnya ketika kita punya teman yang positif, plus God is very enough. Ya, itu sebabnya penutupnya, pembungkusnya adalah karena semua yang baik dapat kita lakukan dalam Tuhan. Karena kita tahu siapa diri kita sendiri. Ya, who am I, siapakah saya? Maka selanjutnya ada hadiah. Kehidupan yang akan selalu menanti kita. Hadiahnya ngagetin Pak. Coba kalau kita lihat kesuksesan kita masa lalu. Kok bisa ya? Kok bisa melalui ya? Kok bisa? Benci guru tapi nilainya kok baik ya? Pasti kok bisa itu ya? Ngerpek Pak. Minimal melakukan apa yang seperti Daniel sarankan. Ngampuni deh. Gurunya malah gini. Sudah dah, legowo, ikhlas menerima. Ini tidak mudah. Ya. Tetapi bisa, kok mampu ya bisa menyelesaikan keadaan demikian. Coba kalau kita lihat ke belakang, ada kita hari ini kita memiliki proud, kebanggaan tertentu. Dan kalau kita teliti lebih jauh, tidak mungkin kita lakukan sendiri. Minimal bersama manusia yang lain, teman. Dan lebih daripada itu semua adalah pasti Tuhan ikut campur tangan. Nah, kita sebagai pribadi tidak boleh melupakan itu. Baik usia muda maupun kita yang sudah senior. Ya, nggak mungkin kita bisa melupakan itu. Karena apa? Ini adalah that's the fact. Ini adalah fakta. Ya, tidak ada orang besar yang tidak mengakui kehidupannya tanpa orang lain. Seorang pria yang sukses bagaimanapun juga, yang hebat, selalu berkata,
di belakang saya ada wanita yang hebat. Itu berarti ada lingkungan. Ya, setelah itu dia selalu melakukan learn be still with God, bersama Tuhan. Sehingga lingkungannya selalu lingkungan yang hebat, luar biasa, mulia, dan hidupannya akan mencapai kemuliaan, glory to glory, kemuliaan demi kemuliaan. Demikian Baldi. Fania dan Naomi sudah siap menjadi perempuan hebat di depan laki-laki Anda nanti? Siap. Udah punya? Belum. Bagus. Jangan ditanya soal itu. Daniel sama Thomas sudah punya? Enggak. Tanyanya itu sudah punya, Nanti- belum atau sudah? Bukan enggak. Enggak berarti nggak mau. Baik. Terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya harus ke pesan-pesan lagi ya. Kita sambut Siti Badriah. Terima kasih untuk pertanyaan yang belum dibuat. Makanya saya nggak bisa nemukan pertanyaannya yang belum dibuat. Gimana caranya bisa saya baca begitu ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Senang bersama sahabat-sahabat muda kita, anak-anak muda kita yang sangat luar biasa, yang sudah well prepare untuk menyiapkan masa depannya. Tadi kita sudah sempat menguliknya begitu ya. Dan bagaimana kemudian mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya. Luar biasa. Jauh banget dengan zaman kita dulu ya Pak Stevie. Harus diakui anak-anak sekarang memang jauh lebih luar biasa begitu ya. Oke, baik. Saya menghormati yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ada Eka Nata di Sidoarjo. Bayu Eka atau Bayu Eka Nata kalian nama lengkapnya ya. Mas Bayu Eka di Sidoarjo. Poin terus pertama ya, menjadi pribadi yang menyenangkan. Pertanyaannya, kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Pertanyaannya, bagaimana jika menurut pribadi kita sudah yang terbaik dan menyenangkan, tapi bagi orang lain belum begitu loh. Gimana cara menyikapinya? Kan kadang-kadang kita ya memang yang bisa menilai kita sih sebenarnya orang lain ya. Kalau diri kita sendiri ya taunya kita ini baik-baik terus, oke terus gitu. Gimana Pak Stevi? Ya baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Bayu Eka Nata dari Sidoarjo. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ini sebuah jebakan buat kita sebenarnya Pak. Ya, kadang kita itu menilai diri kita itu nggak bisa jujur. Ya, kita banyak pembelaan terhadap diri kita sendiri. Ya, banyak kepalsuan. Padahal saya sampaikan cermin itu dekat dengan kita. Ya, minimal 1 hari kehidupan kita pasti bertemu dengan cermin. Entah itu spion, spionnya kendaraan, pasti bertemu dengan cermin. Nah, saat kita tuh berhadapan dengan cermin, diri kita sendiri nggak bisa. Kita mau berkata bahwa mau nganai-nganai nggak bisa, Pak. Nah, berhubungan dengan kita sudah melakukan sikap yang terbaik, Pak. Sebenarnya kita tuh tahu kok. Ya, yang terbaik ini ranahnya. Nah, ini saya beritahukan, Pak. Kehidupan kita itu belajar mulai salah dan benar. Kemudian kita beranjak level for the next level up. Naiknya adalah berubah menjadi cara berpikirnya bukan salah benar lagi, tetapi tepat atau tidak tepat. Nah, ketika kita sudah naik level, ya, Pak ini di jabatan di organisasi, ya, ketika seorang pelaksana, operator, itu berbeda dengan seorang supervisor, berbeda dengan seorang manager. There's different job, ya, different decision, ya, semuanya berbeda. Ya, bahkan begitu sampai naik tingkat atas itu kebijakan. Sudah bukan lagi operating, langsung bergerak melakukan semua dengan sendirinya. Tetapi dia memberikan perintah, direction. Nah, ini berbicara bukan salah benar lagi. Sudah belajar tepat tidak tepat. Tetapi kalau hanya seorang operating, itu bicara soal SOP, Standard Operation Procedure. Maunya salah benar itu aja. Nah, ini loh, kita berkembang untuk tahu salah tepat atau tidak tepat. Kita tuh paham sebenarnya. Yang sulit pun kita paham. Bahwa sebenarnya ini tepat tidak tepat loh. Yang pertama, kita punya hati nurani. Ya. Yang kedua, ada ajaran keyakinan. Dan itu setiap apa yang diyakini pasti sudah lama. Kita tidak mungkin sejenak langsung yakin. Nah, berarti ketika bicara soal proses, ini waktu. Pasti ada pembelajaran. Dan ini pasti ada yang ada di alam pikir kita. Sudah
melegenda di alam pikir kita. Itu bentuk keyakinan. Nah ini kedua hal ini mengajarkan kita. Satu dikatakan hati nurani, yang kedua keyakinan. Itu pasti ada. Nah ketika kita mau berbuat yang terbaik, orang lain tidak melihatnya yang baik. Nah ini saya ingin sampaikan berhati-hati. Ya, kita bisa berpikir EGP memang gua pikirin nih. Ya, memang gua pikirin. Ya, yang penting kan gue. Ya, dasarnya apa nih? Dasarnya kita tuh hanya keinginan atau kebutuhan. Kalau kita hanya keinginan, hati-hati loh. Manusia itu selalu diuji oleh keinginannya sendiri. Tetapi kalau kita berbicara tentang yang dasar, kebutuhan setiap manusia itu butuh untuk berbuat baik. Sekarang saya mau tanya Pak Aldi nih, tanya teman-teman. Ya, ada enggak manusia yang tidak jujur? Ada. Pasti Ada nggak? ada. Banyak. Ada ya? Ada. Ada Pak ya? Saya katakan semua manusia jujur. Terus? Cuman tingkat kejujurannya berbeda. Ada yang berhubungan, nah itu kan ada yang 10.000 sudah putus, sudah nggak jujur. Tapi ada yang berhubungan dengan miliar baru nggak jujur. Bahkan ada yang triliunan masih jujur. Ya, nah semua manusia itu jujur. Cuman tingkat kejujurannya, putusnya berbeda-beda. Ya, ada yang cuman kepepet dikit langsung bohong. Ada yang sampai mati masih tetap jujur, mengatakan apa adanya. Ini tingkat level kejujuran. Tapi semua manusia itu jujur. Nah, dari sini yuk kita kembangkan kata terbaik tadi. Apakah ini sudah layak untuk level saya? Ya, berkata baik, berperilaku baik, levelnya cukup enggak untuk saya? Nah, ini dia pertanyaan sebenarnya di sana letaknya, Pak. Ya, ketika saya sudah berbuat baik tapi yang level orang lain belum tahu, yakinkan, beritahukan. Ya, kata terakhir saya sampaikan, kebaikan itu perlu distrategikan. Sekali lagi, kebaikan itu perlu distrategikan. Karena apa? Kebaikan yang hanya ditelantarkan, dibuat gratisan, tidak penjelasan tanpa penjelasan, ya itu akan muspro. Orang lain mengatakan, itu biasa, bahkan dikatakan itu keburukan. Ya, tetapi yuk kita menjadi pribadi yang smart di sini, ya, bahwa kebaikan itu perlu distrategikan. Salah satu strateginya apa? Ketika kebaikan diartikan keburukan, learn to be still. Jangan banyak bicara. Nanti waktu yang akan berbicara. Itu dia sering kan? Ya, learn to be still. Itu salah satu mengetahui bahwa ketika kita semua sudah berbuat baik, tetapi masih belum dianggap sebagai suatu kebaikan, ya, berdiamlah supaya yang lain tahu bahwa itu kebaikan. Demikian Pak Aldi. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan, tetapi saya akan gabung saja. Yang pertama dari Meita di Pondok Chandra. Saya mau tanya tentang pribadi yang menyenangkan. Bagaimana jika apa yang kita lakukan ternyata tidak disenangi oleh orang lain? Apakah kita harus berpura-pura menjadi orang lain? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, amin. Terima kasih untuk Meita yang ada di Pondok Chandra. Kemudian ada yang dari Taiwan nih ya. Siapa namanya? Han Kiaofeng. Ya, betul ya. Han Kiaofeng Han Kiaofeng Taiwan. Tadi dikatakan kuliahnya akan ditunda 1 tahun. Bagaimana perasaan Fania? Sedangkan melihat teman-teman yang lain lanjut kuliah tahun ini. Pertanyaannya buat Fania nih. Fan, gimana? Kalau perasaan sih campur aduk ya. Campur ada aduk ya? senangnya, ada Dan sedihnya. diaduk-aduk gitu ya. Berpacu dalam campur aduk gitu. Campur aduk, cuman ya kembali lagi kan Tuhan punya caranya sendiri, punya jalannya untuk kita gimana. Jadi ya mau nggak mau harus mau. Mau nggak mau harus mau, dan mau nggak mau harus percaya bahwa tidak akan pernah ada rencana Tuhan yang buruk. Kita hanya tinggal menemukan apa di balik rencana Tuhan untuk kita, gitu ya barangkali ya. Oke, terus ada yang mau nanggapin lagi? Membesarkan hatinya Fania supaya nggak nangis? Gak perlu. Sepertinya apa gembira kok ya. Kayak bagian bully aja. Bikin kompor biasanya. Kayak kompor biasanya. Karena dibully itu jadi udah mentalnya udah terbiasa. Ya, baik. Jadi baik. not cry but smile itu ya. Ya, oke. Kemudian kalau untuk pertanyaan dari Meta, gimana Pak Stevi? Siapa Apakah tadi? kita
harus berpura-pura jadi orang lain supaya kita yang kita lakukan disenangin oleh semua orang. Tidak akan pernah ada orang yang bisa menyenangkan semua orang. Iya, itu dia Pak. Kembali lagi ke perumpamaan yang tadi. Betul. Dimana jadi diri sendiri, nanti orang lain akan datang sendiri ke diri. Orang lain akan datang sendiri ya. Ini komentari langsung oleh Fania. Oke, untuk Meta di Pondok Chandra, saya minta komentarnya Naomi. Apakah kita harus berpura-pura jadi orang lain supaya kita disenangi orang lain? Piye, coba piye. Ngomong deh, ngomong sekarang. Ayo, ngomong. Tentu nggak perlu jadi seperti orang yang mau ya. Soalnya kan semua orang tuh punya sifatnya sendiri-sendiri. Kalau kita terlalu mempacukan dengan sifatnya yang disukai orang lain, nanti kita ini tambah nggak jadi kayak diri kita sendiri. Kita ini nggak bisa bahagia gitu. Jadi menurutku kalau misalnya ingin bahagia, ya kita jadi diri kita sendiri, yang menyenangkan, yang tanggung jawab. Ya itu sih. Dah Bade. Ini saya hubungkan sedikit Bade ya. Dengan love nih, dengan cinta nih. Kan ada kekhawatiran nih. Iya. Jangan-jangan nanti aku nggak jadi seperti ini. Lari tuh. Nggak ada yang mau tuh. Anu gini tuh. Ya, sekarang gilirannya siapa? Daniel Pak ya? Daniel. Kapok kamu ya. Sebelahnya nih. Gimana tuh? Ya. Apakah harus jadi diri sendiri? Tuh. Kadang-kadang kan pasangan meminta kita berubah dong kalau sayang sama aku gitu ya. Gitu ya, Piye kira-kira coba? ya. Piye nek gitu. Iya dan padahal kita katanya suruh jadi diri kita sendiri. Tadi Fania ngomong supaya kita gitu. bahagia, Ya, supaya kita bahagia. Kata Naomi supaya kita bahagia, janganlah kita mau menjadi orang lain. Jadi diri sendiri supaya kita bahagia. Gimana dong kalau kayak begitu? Jangan jadi orang lain, capek beneran. Capek beneran Iya, ya. capek. Jadi tetap aja ya. Selalu merasa kurang. Iya. Terus nanti ditolak gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa, cari lagi. Kalau Satu katanya, move on, man. Ya, oke. Tapi bisa nggak? mudah-mudahan. Kalau Thomas gimana Mas? Untuk Menjadi pura-pura menjadi orang lain. Perlu nggak sih? Nih Tante Ini- Meta nanya Pak ya, Tante ini Meta dalam ya. konteks Meta yang nanya. about love yang tadi atau apa? Ya, after you. Kalau misalnya about love, misalnya salah satu contoh aja, kalau misalnya aku mau pacaran sama kamu nggak boleh ngerokok dan sebagainya. Bentar, kamunya kok sepertinya menjiwai sekali nih, ada nih. Pengalaman biasa. Latihan, sekalian ya? latihan nanti. Oke, sih. Balik lagi ke diri kita, dia itu ibaratnya kayak nasihati dan minta kita untuk menjadi positif atau yang lebih baik gitu. Ya. Memang pertama-tama kali susah kalau memang dilakuin. Maksudnya kita kebiasaan rokok, minum dan lain-lain itu memang susah kalau misalnya kita mau berubah. Itu juga tergantung dari niatmu sendiri. Kamu mau berubah jadi baik atau tetap yang jadi seperti ini? Karena nanti perilaku kayak gini, kebiasaan kayak gini tuh bakal efeknya ke masa depanmu juga gitu. Kalau misalnya dalam pertemanan kita memang nggak bisa bahagiain semua orang ya. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, aku tetap bahagia dengan diriku sendiri. Aku tetap pengen buat orang bahagia tanpa ngelupain kebahagiaan diriku. Dan kalau misalnya orang itu bahagia dengan sikapku yang seperti ini, puji Tuhan. Kalau misalnya enggak, ya udah, itu berarti bukan seleramu, nggak sefrekuensi sama punyaku gitu aja. Tapi hari ini aku cukup kau bahagiakan nih. Baik. Sayang sekali waktu kita memang pendek banget ya, karena kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi terima kasih teman-teman dan Pak Stevi, silakan langsung di closing statement dari apa yang kita diskusikan bersama sahabat-sahabat muda kita malam hari ini Pak Stevi. Ya, terima kasih Pak Aldi. Terima kasih teman-teman semua ya, yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih Ibu Ira yang sudah ngawal anak-anak ini ya. Teman-teman semua ini ya. Baik. Nah, saya sampaikan bahwa pertemuan malam hari hebat sekali, luar biasa. Bukan saja kita memberkati dan kita menjadi berkat yang lain, tapi kita sudah diberkati. Ya, terutama saya mendapat sesuatu penyemangat yang luar biasa Pak, dekat yang muda-muda ini. Baik, ya. betul. Nah, saya sampaikan bahwa ketika kita, saya tutup dengan pointers yang ke-6 ya, saya bacakan ya sekali lagi ya. Kita tidak perlu pamer jika kita telah berkesungguhan menjadi pribadi yang gembira, tanggung jawab, antusias, cerdas dan rendah hati. Nah, saya sampaikan terlebih dahulu di kalimat sampai pada rendah hati ya, kata-kata sampai rendah hati. Berarti kita semua sudah berusaha nih Pak ya. Kita sudah melakukan semua. Nah, saya kaitkan dengan pertanyaan dari Ibu Meta.
Ya, menjadi orang lain ini sebenarnya sudah bentuk usaha, Pak. Ya, menjadi orang lain itu sudah bentuk usaha. Untuk menyenangkan orang lain itu bentuk usaha. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa yuk kita jadikan sebenarnya bukan untuk berpura-pura menjadi orang lain, tetapi kita menjadi lebih baik seperti yang disampaikan ketika bicara about love, tuntutan dari pacar. Thomas sampaikan tadi merokok dan sebagainya semua. Kalau jadikan lebih baik, kenapa enggak? Sekarang saya ingin sampaikan tambahkan di sini adalah tentang kepura-puraan, Pak Aldi. Kalau kita hidup ini pura-pura, ya, hidup ini bukan untuk kita semua menjadikan orang lain terjebak pada pencitraan yang kita buat, tetapi kita pura-pura menjadi orang yang pengen sabar. Itu pura-pura sabar loh. Akhirnya menjadi sabar. Ya, hidup ini pura-pura. Tetapi pura-pura menjadi sesuatu yang memiliki tujuan baik adanya. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin sampaikan 5 hal ini, fresh ini bukan menjadi yang mudah. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa yang mudah bukan sesuatu yang murah. Kenapa? Butuh usaha yang kuat, butuh usaha yang luar biasa. Itu sebabnya bukan berarti tidak bisa. Kita bisa, tetapi membutuhkan pertolongan yang luar biasa. Dan saya ingin sampaikan pertolongan itu dapat datangnya dari Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak bisa yang Tuhan lakukan untuk kebaikan-kebaikan kita. Itu sebabnya, yuk malam hari kita yakini bersama-sama bahwa apa yang kita canangkan malam hari menjadi pribadi yang fresh, ya itu benar-benar menjadi bagian every day, every time dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kehidupan kita bukan saja diberkati, tapi kita bisa menjadi berkat. Amin. Ketika kita menjadikan ini semua menjadi kebiasaan dalam hidup kita, ya apa itu? I am plus God is enough. Ya, untuk melakukan kelima hal ini, sama kata-kata yang terakhir, nantikan apa yang terjadi. Baik. Terima kasih Pak Stevi. Terima kasih juga Bu Maita di Pondok Chandra yang mengirimkan kembali pesan untuk mengucapkan terima kasih Radio Mercury, banyak pesan positif malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Maita. Kemudian Thomas, thank you ya. Sama-sama. Sudah berkenan hadir. Kemudian juga Daniel, Naomi dan Fania, sukses untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan, sekarang ini masih pandemi. Ya Om, gitu ya. Jangan bilang yang Tom, yang gitu ya. Terima kasih Pak Stevi. Siap Pak Aldi, terima kasih. Tutup sampai di sini untuk ketemu lagi minggu depan. Siap. Ya. Oke, sahabat Mercury, saya Aldi Susanto juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda. Bye-bye. Para pelajar kehidupan yang sedang menata kekuatan-kekuatan prima bagi kehidupan pribadi dan yang tidak sedang melemahkan hati dengan mendaftar semua kekurangan yang tidak dimilikinya, tetapi sedang mensyukuri semua kebaikan yang ada dalam hidup ini, izinkan saya mengingatkan bahwa kabar baik yang telah tersampaikan malam hari ini semoga memberi arti keindahan di dalam setiap pribadi Anda, para sahabat terbaik saya. Dan yang harus kita ingat, saat kita belum mampu menjadi pensil untuk menuliskan impian masa depan kita, mari setidaknya kita menjadikan pribadi kita sebagai penghapus untuk menghapus duka masa lalu kita. Bersemangatlah dan selalu berkarya bagi kehidupan kita bersama. Demikian sudah Anda ikuti Titik Balik bersama Aldi Susanto dan Stevi Budi dari Turning Point Indonesia. Sampai bertemu dalam acara Titik Balik selanjutnya.